Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian selalu sehat ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Bagi yang sakit, Ibu harapkan semoga lekas sembuh. Hai anak-anak, senang ya rasanya kita bertemu kembali dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya. Hari ini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ini merupakan kali pertama Ibu mengajar di Jawa Pos TV. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama Ibu adalah Ibu Anissa Ayu Rahma. Biasanya Ibu bertugas di SDN Pacar Keling 1 Surabaya. Hari ini Ibu tidak sendirian mengajar. Ibu ditemani oleh anak-anak hebat dari kelas 4A, B, dan C dari SDN Pacar Keling 1 Surabaya. Yuk kita sapa mereka dulu ya. Halo anak-anak yang ada di rumah, yang di virtual Zoom. Halo, bisa dengar suara Bu Nisa? Yang bisa dengar angkat jempolnya di depan kamera. Ayo, yang bisa dengar suara Bu Nisa angkat jempolnya. Selamat pagi Mbak Rizuka, ada Mas Saputra, ada Mas Ferel. Halo. Halo. Iya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu akan menunjuk salah satu siswa Ibu yang ada di virtual Zoom. Mas Taufik, silakan dipimpin doa untuk teman-temannya. Mic-nya dinyalakan ya sayang. Sebelum pembelajaran dimulai, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Taufik. Sama-sama. Oke, Nak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3 tentang menjaga lingkungan. Kemarin dengan Bu Iza dari SDN Margorejo 1 kalian sudah belajar tentang menjaga lingkungan, hak dan kewajiban. Nah, kira-kira Bu Nisa mau tanya dulu baik yang di rumah ataupun yang di virtual Zoom. Hak itu apa? Siapa yang tahu pengertian dari hak? Ada yang tahu mungkin yang di virtual Zoom, Mas Ferel? Hak? Ada yang tahu mungkin yang di virtual Zoom, Mas Ferel? Ayo, siapa yang tahu artinya hak dan kewajiban? Ayo. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Kemudian kewajiban apa? Kewajiban kebalikan dari hak. Kewajiban itu apa, Nak? Sesuatu yang harus kita lakukan. Betul, hebat. Sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita fokus ke menjaga lingkungan. Kita hari ini akan belajar tentang menjaga lingkungan tumbuhan dan hewan ya. Nah, kira-kira Bu Nisa mau tanya, kan di sini ada tulisan pemanfaatan lahan kosong merupakan cara penghijauan dan perilaku peduli lingkungan. Nah, sekarang Bu Nisa tanya, pemanfaatan lahan kosong itu contohnya seperti apa, Nak? Yang ada di virtual Zoom, ada yang bisa menjawab? Mas Taufik, Mbak Rizuka? Mas Nuril, iya. Menanam, betul, menanam tanaman. Menanam tanaman pada lahan yang lama tidak terawat atau lahan kosong akan menyegarkan kembali lahan tersebut. Kok bisa Bu Nisa? Bagaimana caranya? Kita baca dulu ilustrasi berikut. Salah satu menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya, tanaman obat ada kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Nah, salah satu contohnya adalah dengan menanam tumbuhan baik toga ataupun tanaman hidup lainnya. Harus tanaman hidup ya, tidak boleh tanaman mati. Oke? Sekarang ada informasi dari Bu Nisa tentang kencur, kunyit, dan jahe. Coba Mas Nuril,
Mas Nuril dibaca halaman 112 sayang. Tentang kencur, kunyit, dan jahe. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan flu. Oke, terima kasih Mas Nuril. Yang kedua akan Bu Nisa bacakan ya, yaitu kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun, ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan, diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Begitupun dengan jahe. Ada yang tahu tanaman jahe anak-anak di rumah maupun di virtual Zoom? Jahe, ada yang tahu? Tahu. Pernah minum jahe? Nah, jahe itu fungsinya untuk apa dalam tubuh? Manfaat dalam tubuh kira-kira apa, Nak? Menghangatkan tubuh. Menghangatkan tubuh. Hebat Mbak Rizuka dan Mbak Rere. Iya, jadi Bu Nisa mau tanya, kencur, kunyit, dan jahe termasuk tanaman apa? Tanaman hias? Tanaman toga. Tanaman toga. Hebat Mbak Rizuka dan teman-teman lainnya. Jahe, kunyit, dan kencur merupakan tanaman toga. Hebat. Oke, setelah ini kita akan belajar kembali di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana yang di rumah ataupun yang di virtual Zoom. Kita akan kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo, kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak, masih semangat yang ada di rumah ataupun yang di virtual Zoom? Masih semangat? Kalau semangat, tunjukkan jempolnya. Ayo, jempolnya. Aku masih semangat nih Bu Nisa. Ya kan? Yeay. Oke, kita lanjut lagi materinya ya, Nak. Tadi kita sudah membahas tentang lahan kosong yang ditanami oleh tanaman. Nah, sekarang Bu Nisa mau ngajak kalian berdiskusi nih yang di rumah ataupun yang di virtual Zoom. Kira-kira Bu Nisa mau tanya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki lahan kosong? Yang bisa jawab angkat tangan. Oke, yang pertama Mbak Rizuka. Apa? Menanam pohon. Mas Nuril? Menanam tanaman. Hebat. Jadi kalau kalian punya lahan kosong di rumah, maka kalian harus menanam tanaman agar apa? Enak dilihat. Jadi ndak kosong, ndak gersang. Nah, sekarang ayo kita berdiskusi kembali. Bu Nisa akan membacakan bacaan untuk kalian ya. Didengarkan baik-baik. Merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak ikut mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan.
Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jaja. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Nah, Bu Nisa mau tanya baik yang di rumah ataupun di virtual Zoom. Kira-kira cerita tadi menceritakan tentang apa? Tentang merawat tumbuhan dan hewan. Hebat. Nah, Bu Nisa mau tanya, kira-kira hebat, betul. Kira-kira cara merawat tumbuhan itu apa saja kalau dari bacaan ini tadi? Menyiram, kemudian apa lagi? Memberi makan hewan-hewan, apa lagi? Mas Erlangga mungkin bisa videonya dinyalakan sayang. Mas Angga. Oke. Jadi ada beberapa cara untuk merawat hewan dan tumbuhan. Kalau yang merawat hewan tadi apa kira-kira? Merawat hewan, memberi makan, kemudian apa lagi? Membersihkan kandang, apa lagi nak? Memberi makan, betul. Oke, jadi ada beberapa cara untuk merawat hewan dan tumbuhan. Yang pertama, mengasihi dan menyayangi. Kemudian ada melakukan pemeriksaan terhadap hewan, memberi makan dan minum. Ada menyiram tanaman dengan teratur, menghemat pemakaian kertas serta memotong bagian tumbuhan yang layu. Sekarang Bu Nisa akan bertanya kembali yang ada di virtual Zoom ataupun yang ada di rumah. Kenapa ya kita harus mengasihi dan menyayangi tumbuhan serta hewan? Ada yang tahu? Kenapa kita harus mengasihi dan menyayangi mereka? Iya, Mbak Ira, ayo, kenapa sayang? Karena makhluk Tuhan, betul, makhluk Tuhan yang wajib disayangi. Yang kedua, kenapa harus melakukan pemeriksaan terhadap hewan? Karena supaya hewan tidak mati. Hewannya tidak mati, terus apa lagi? Hewannya sehat, hebat. Agar hewan tidak mudah sakit. Hewan tidak mudah sakit, iya betul. Kemudian memberi makan dan minum. Ayo, kenapa hewan atau tumbuhan diberi makan? Tidak kelaparan dan kehausan. Bu Nisa tanya, caranya memberi makan pada tumbuhan bagaimana? Menyiramnya, betul. Berarti cara memberi makan, menyiram dan apa kalau pada tumbuhan? Diberi pupuk, hebat, hebat, diberi pupuk. Kalau sama tumbuhan? Kalau sama hewan? Kalau hewan cara memberi makan, diberi makan dan minum. Kemudian ada menghemat pemakaian kertas. Menghemat pemakaian kertas. Kenapa kita harus menghemat kertas? Karena supaya kertas tidak cepat habis. Kertas tidak cepat habis. Apalagi kira-kira kenapa kita harus menghemat pemakaian kertas? Karena kertas terbuat dari pohon. Nah, kertas terbuat dari pohon. Jadi kita harus menghemat kertas dan itu sama dengan menghemat pohon. hebat Mbak Rizuka. Jadi kita menghemat kertas itu agar kita juga tidak selalu menebang pohon. Kalau menebang pohon apa yang terjadi kira-kira? Kalau kita menebang banjir terus. Apalagi kira-kira selain banjir? Tanah longsor. Hebat. Oke anak-anak, untuk materi selanjutnya kita akan jeda terlebih dahulu. Kalian tetap
di tempat, di rumah, dan maupun yang di virtual Zoom, jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan kembali lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Kita belajar dari rumah bersama guruku. Kali ini yang di rumah atau yang di Zoom masih semangat? Masih hebat. Kita lanjutkan materi kita ya. Tadi kita sampai menghemat pemakaian kertas. Sekarang Bu Nisa akan bertanya memotong bagian tumbuhan yang layu. Jadi ada tumbuhan, terus ada yang layu, kemudian dipotong. Gunanya untuk apa, Nak? Ada yang tahu? Yang di rumah ataupun yang di virtual Zoom? Agar supaya subur. Betul. Apalagi? Supaya tumbuhan tetap subur. Supaya subur, iya. Kemudian ada satu hal penting, kenapa kita harus memotong bagian tumbuhan yang layu, yaitu agar kan tumbuhan yang layu itu termasuk penyakit dalam tumbuhan. Nah, kalau penyakitnya dipotong, apa yang terjadi? Iya, tumbuhan yang lain tidak layu dan penyakitnya tidak menular. Betul. Iya, tumbuhan yang lain supaya tidak mati. Hebat. Iya. Sekarang Bu Nisa mau memberikan kalian kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tentang perilaku cinta lingkungan. Tadi apa saja perilaku cinta lingkungan? Menyiram tanaman, menyayangi hewan, apalagi? Menyiram tanaman. Menyiram tanaman, apalagi? Menyayangi dan mengasihi. Menyayangi dan mengasihi tanaman, hewan, apalagi ada banyak, tadi ada 6. Memberi, Menyirami tanaman. iya, menyirami tanaman, kemudian memberi makan hewan. Iya, iya betul, menghemat kertas, Tanaman yang sudah layu. memotong tanaman yang sudah layu. Good job. Kemudian ada merawat tumbuhan, ada merawat hewan, dan memanfaatkan lahan yang kosong. Bu Nisa ulang kembali, memanfaatkan lahan yang kosong. Apa kira-kira? Contohnya menanam tanaman dan tumbuhan. Iya, di rumah ada yang punya lahan kosong? Punya. Oke, yang punya lahan kosong, baik yang di rumah maupun yang di virtual Zoom, bisa menanam tanaman, baik tanaman toga ataupun buah dan sayur. Siapa di rumah yang punya tanaman buah dan sayur? Tunjuk tangan yang di virtual Zoom. Ada? Punya Mbak Rere. Mbak Rere punya tanaman apa sayang di rumah? Mbak Rere, mic-nya boleh dinyalakan? Serai. Punya serai. Iya, kegunaannya serai untuk apa Mbak Rere kira-kira? Diberitahu untuk teman yang ada di rumah ataupun yang di virtual Zoom, serai untuk apa? Untuk? Untuk masak. Iya, nggak apa-apa. Oke, sekarang Bu Nisa ingin mengajukan pertanyaan untuk kalian yang di rumah. Ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Nisa? Tidak ada? Tidak. Oke, untuk yang di rumah ataupun yang ada di virtual Zoom sudah mengerti penjelasan dari Bu Nisa ya? Oke. Sekarang Bu Nisa akan memberikan tugas untuk kalian yang ada di rumah ataupun yang di virtual Zoom. Yang di virtual Zoom, ayo disiapkan buku tulis dan ATK-nya. Yang di virtual Zoom sudah? Sudah ya, Bu Nisa akan mendikte pertanyaannya.
Oke, yang pertama, buatlah peta konsep. Buatlah peta konsep. Buatlah peta konsep yang menunjukkan. Buatlah peta konsep yang menunjukkan cara. Buatlah peta konsep yang menunjukkan cara merawat tumbuhan dan hewan. Buatlah peta konsep yang menunjukkan cara merawat tumbuhan dan hewan. Minimal 6 cara. Tadi sudah kita sebutkan bersama-sama. Minimal 6 cara, lebih dari 6 boleh Bu Nisa? Boleh, sangat boleh. Ada banyak cara kita untuk merawat tumbuhan dan hewan. Yang di rumah atau yang di virtual Zoom sudah menulisnya? Oke. Sudah ya? Oke. Oke, terima kasih anak-anakku yang ada di rumah maupun yang ada di virtual Zoom. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan 5M. Apa kira-kira 5M anak-anak? 5M. Memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Ada 2 lagi, apa yang 2? Menghindari kerumunan, terus dan mengurangi mobilitas. Oke, terima kasih anak-anak hebat Surabaya dan teman-teman yang ada di virtual Zoom. Iya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Sampai bertemu di waktu selanjutnya. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku.